Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gue mau bahas tentang anime Overlord season 3. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi yang belum nonton video pembahasan Overlord yang sebelumnya, kalian bisa nonton videonya terlebih dahulu. Seperti biasa, yang mau gue bahas dalam video kali ini adalah nambahin informasi apa aja yang kurang dalam anime Overlord. Dalam video ini gue mau bahas episode 1 anime Overlord season 3. Tentunya kali ini dengan sumber light novel volume 8. Sebelum kita mulai, gue mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini, dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya, supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Untuk adegan awal anime Overlord season 3 ini, diadaptasi dari prolog volume 7, jadi adegan ini bukan diambil dari volume 8. Oh ya, perlu kalian tahu juga, kalau anime Overlord season 3 ini, urutan novelnya tuh adalah volume 8, volume 7, dan volume 9. Makanya sekarang di awal-awal episode bakal dibahas volume 8 terlebih dahulu. Kita mulai dari adegan pertama, di mana para NPC berkumpul untuk menemui Ain. Kalau di novel dijelasin, jumlah orang yang berkumpul di pertemuan kali ini lebih dari 200 orang. Jadi ruangan pertemuan itu benar-benar sangat penuh. Saltiar bahkan bawa para undead dengan level yang lebih tinggi dari para vampire breed yang sering dibawa Saltiar. Terus ada juga Mare yang bawa 2 naga dengan level 90. Naga itu benar-benar sangat langka karena didapat dari Kesop Gachapon. Di ruangan itu juga ada 100 undead dengan level 40 yang diciptain langsung sama Ain. Terus ada juga pelayan lainnya yang melayani Nazarick. Mereka juga ikut berkumpul di ruangan itu. Oh ya, orang-orang yang berkumpul tuh dibagi-bagi tempatnya. Ada yang berdasarkan level. Jadi yang lemah dengan yang lemah dan yang kuat dengan yang kuat. Bukan cuma berdasarkan level aja, tapi berdasarkan status NPC itu. Intinya, penempatan orang-orang yang hadir tuh diatur sama albedo. Ain di sini mau ngasih hadiah ke para NPC yang udah berhasil ngelaksanain tugas dengan baik. Walaupun para NPC itu setia tanpa imbalan apapun, Ain tetap mau ngasih hadiah supaya mereka tuh semakin semangat dalam ngelaksanain tugasnya. Makanya, Ain tuh ngumpulin ratusan NPC untuk nunjukin kalau mereka ngelaksanain tugas dengan baik, maka mereka bakal dapat hadiah dari Ain. Di adegan ini, Sebas tuh minta pakaian dan barang-barang buat Soare. Kalau di novel, Ain tuh awalnya bilang ke Sebas kalau dia mau ngasih pakaian dan barang-barang miliknya ke Soare. Tapi Sebas tuh nolak karena terlalu berlebihan. Jadi, perlu kalian tahu, Ain tuh suka beli pakaian atau barang-barang pas di game Yuga Darasil. Entah itu barang untuk cowok ataupun barang untuk cewek. Selama menurut Ain bagus, dia bakal beli barang itu. Dan akhirnya, lemari Ain malah jadi penuh dengan barang-barang yang gak kepake. Makanya Ain tuh mau ngasih barang-barang itu ke Soare. Tapi karena ditolak Sebas, Ain ngizinin Sebas untuk belanja dengan Soare ke ibu kota. Kalau di novel, Fast Solution ngasih tahu keinginannya kalau dia pengen manusia yang kalau bisa tuh manusia suci atau belum yang tersentuh sama sekali. Di sini Ain mikir karena manusia yang ada di Nazarick sekarang ini cuma anggota Eiksvinger. Ain sudah nyiksa anggota Eiksvinger dan semua informasi itu udah didapat sama Ain. Jadi manusia-manusia itu gak masalah kalau dikasih ke Solution. Sebenarnya ada sisa manusia lainnya yang masih suci dan belum tersentuh. Tapi mereka semua dilindungin sama 2 NPC yang sekarang tuh lagi di penjara, yaitu Pestonya dan Nigredo. Jadi sisa manusia itu diselamatin sama Pestonya dan Nigredo. Ain sebenarnya nggak masalah dengan keputusan Pestonya dan Nigredo yang ngelindungin anak-anak manusia. Tapi karena albedo itu marah, Ain memutusin untuk jatuhin hukuman ke mereka berdua. Dan akhirnya mereka dipenjara di Nazarick. Gua sendiri masih nggak tahu kenapa Nigredo sama Pestonya nyelamatin anak-anak manusia. Mungkin aja karena di pengaturan NPC-nya yang ngebuat mereka menyukai anak-anak. Makanya mereka berdua tuh nggak mau kalau anak-anak manusia nggak berdosa dibunuh gitu aja. Walaupun mereka di penjara, tapi pada akhirnya di volume 10, Pestonya dan Nigredo dibebasin dan dikirim Ain untuk ngurusin sebuah panti asuhan. Karena di Nazarick cuma ada manusia anggota Eiksvinger, makanya Ain bilang ke Solution kalau dia nggak bisa ngasih manusia yang belum pernah disentuh. Di adegan ini, Ain mandi dan tubuhnya tuh dibersihin sama slime. Slime itu adalah Sapphire Slime yang merupakan evolusi dari slime biasa. Sapphire Slime itu sebenarnya adalah monster yang berbahaya karena bisa melelehkan daging dengan cairan asamnya dan bahkan mampu bengkokin jeruji besi. Tapi slime itu malah dipakai Ain untuk bersihin tubuhnya dan Ain seolah-olah nganggap kalau slime itu adalah peliharaannya. Kalau di novel, di pemandian inilah muncul ide Ain untuk ngajak para guardian mandi bareng dengan Ain. Perlu kalian tahu kalau ada 2 tipe maid atau pelayan yang ada di Nazarick. Yang pertama itu adalah maid petarung. Nah, maid ini tuh maid yang jago bertempur. Contohnya itu kayak Alpha, Narberal, Entoma, dan lain-lain. Yang kedua adalah maid yang bukan petarung, disebut dengan Homunculus. Ras dan job mereka tuh level 1. Mereka tuh bertugas untuk urus lantai 9 dan lantai 10. Tugas mereka tuh sama kayak maid pada umumnya, yaitu bersih-bersih, nyiapin makanan, dan lain-lain. Para Homunculus maid ini ada 41 orang.
Tapi mereka tuh cuma diciptain sama 3 penguasa mutlak, yaitu Wet Dream, Hero, dan Coup de Grace. Para homunculus mate ini, awalnya mereka tuh kerja tiap hari tanpa berhenti. Tapi Ainz gak mau kalau bawahannya tuh kerja tanpa berhenti. Dia akhirnya ngebagi jadi 2 shift. Ada shift siang yang diisi sama 30 mate, terus shift malam yang diisi sama 10 mate, dan 1 mate lagi dapat jatah libur. Jadi, tiap 41 hari sekali, masing-masing mate dapat jatah libur. Tapi, ternyata mereka protes dan bilang kalau mereka nggak perlu libur walaupun cuma 1 hari. Karena mereka minta dengan mata yang berkaca-kaca, mau nggak mau Ainz harus buat alasannya. Dan dibuatlah bahwa kalau setelah mate itu libur, maka besoknya seharian penuh mate itu bakal melayani Ainz. Akhirnya para mate tuh setuju untuk libur 1 hari, supaya mereka bisa maksimal secara penuh melayani Ainz besok harinya. Di adegan ini, Saltiar nunjukin buku punya Peroronchino. Jadi buku itu namanya adalah Game Encyclopedia. Buku itu dikasih ke setiap player baru dalam game Yuga Darasil. Jadi, rekam jejak player ketemu monster ada di situ. Tapi, detail status monsternya nggak diliatin. Yang ada di buku itu cuma penampilan dan cerita dari monster itu. Item itu ditaruh Peroronchino di ruang harta sebelum dia pensiun. Sebenarnya, banyak catatan yang udah dihapus sama Peroronchino. Tapi Saltiar tuh nggak peduli. Selama itu buku punya penciptanya, tentunya Saltiar sangat menyukainya. Oh ya, buku itu nggak bisa direbut paksa sama player lain. Tapi player yang punya buku bisa ngasih bukunya ke orang lain. Tempat Aura, Albedo, dan Saltiar sekarang ini ada di lantai 6. Jadi lantai 6 ini adalah lantai terluas di Nazarick. Ada desa, rawa, gunung, dan lain-lain. Beberapa Lizardmen juga sekarang tinggal di lantai 6. Selain Lizardmen, ada juga Dryad, Traian, dan monster lainnya. Jadi kalau di novel tuh, Aura, Albedo, dan Saltiar jalan-jalan keliling lantai 6. Kata Albedo, Ainz punya rencana untuk ngumpulin beberapa monster di lantai 6 Nazarick. Albedo sama Demir pernah berdiskusi tentang Ainz, dan mereka berkesimpulan kalau Ainz adalah orang yang sangat jenius. Dan mereka bilang kalau Ainz tuh gak pernah mau membagi rencana jeniusnya. Contohnya, mereka nggak ngerti kenapa Ainz nyamar jadi Momon. Tapi setelah mereka teliti, ternyata itu adalah rencana yang sangat luar biasa. Bahkan bisa dibilang kalau rencana yang dijalanin Demir sekarang ini adalah hasil petunjuk dari Ainz. Makanya, Albedo sama Demir nyimpulin kalau Ainz tuh orang yang sangat jenius. Aura dan Saltiar yang denger itu dari Albedo, mereka tuh merinding. Betapa mengerikannya sosok Ainz. Karena setiap langkah kecilnya ternyata punya maksud tersembunyi. Sebagai penonton tentu kita tahu apa yang dilakuin Ainz tuh cuma spontan, gak ada rencana apapun. Tapi, bagi karakter di anime Overlord, mereka tuh bakal nganggap kalau Ainz itu adalah sosok yang sangat luar biasa, yang udah mikirin suatu rencana yang sangat luar biasa. Di adegan ini, pas Mare ketemu orang suruhannya Demir, kalau di novel ada juga pembahasan tentang monster yang bernama Guren. Dia ada di lantai 7. Dia punya tubuh raksasa, tapi dia nyembunyiin tubuhnya tuh di lava. Guren punya level 90. Kekuatan bertempurnya mendekati para Guardian Floor. Jadi Guren termasuk monster yang sangat kuat. Kalau Demir lagi nggak ada di lantai 7, maka Guren lah yang bakal jaga lantai 7. Oh ya, buku yang didapat Mare tuh adalah perintah undangan mandi bareng dengan Ainz. Jadi, Ainz ngajak para Guardian cowok untuk mandi bareng dengan dia. Kalau di novel, ada adegan di mana Mare pergi ke perpustakaan Nazarick yang ada di lantai 10. Jadi, buku-buku yang ada di Nazarick ada 5 kategori. Kategori pertama, buku tentang monster-monster. Jadi, ada 3 tipe monster yang ada di Nazarick. Yang pertama, ada monster-monster yang diciptain sama kayak nyiptain karakter player. Yang kedua, ada monster-monster di bawah level 30 yang muncul secara otomatis. Dan yang terakhir adalah monster-monster hasil summon. Kategori buku yang kedua adalah item-item magic. Buku-buku itu sama kayak gulungan magic, tapi bedanya kalau gulungan magic cuma bisa dipakai sesuai kelasnya masing-masing. Nah, kalau buku itu bisa dipakai sama kelas apapun. Kategori buku yang ketiga adalah item-item event. Buku item-item event itu contohnya kayak Ainz yang butuh Book of the Dead untuk berevolusi dari skeleton mage menjadi Elder Lich. Ada juga buku-buku lainnya yang gunanya tuh untuk berevolusi. Dan bahkan ada buku yang ngajarin tentang magic baru. Kategori buku yang keempat adalah data kulit kosmetik. Jadi buku itu isinya data kulit kosmetik dari objek-objek seperti pedang, perisai, dan armor. Kategori buku yang kelima adalah novel-novel dalam bentuk item yang menyerupai buku. Buku-buku itu isinya buku berupa karya seni, kayak cerita fiksi, non-fiksi, dan lain-lain. Alasan Mare ke perpustakaan, dia mau minta kepala perpustakaan untuk minjemin dia 5 monster dengan level minimal 75. Jadi, Mare tuh mau ketemu Cockchus. Tapi Cockchus lagi ada di luar Nazarick, tepatnya di desa Lizardmen yang baru. Nah, syarat untuk keluar Nazarick, Guardian harus didampingi 5 monster minimal level 75. Mare nggak punya banyak monster. Dia punya naga, tapi naga itu terlalu besar untuk dibawa.
Mare nggak bisa ngasih tahu Aura karena tugas dari Ainz cuma untuk Guardian Floor cowok. Makanya Mare mau minjem 5 monster yang ada di perpustakaan untuk ketemu Kokcus dan nyampein tugas mandi barang yang direncanain sama Ainz. Setelah membawa monster dengan level 75, Mare pun pergi ke desa Lizardman yang baru. Di sana ada patung Ainz dan di dekat patung itu ada sesajen. Jadi para Lizardman udah nganggap Ainz sebagai dewanya. Di adegan ini, kayaknya banyak yang salah paham tentang Ainz yang udah nyebut nama Lucifer. Jadi, Lucifer tuh emang salah satu dari penguasa mutlak. Dan dia tuh orangnya tuh sangat jahil. Saking jahilnya, anggota guild tuh waspada sama karya-karyanya Lucifer. Termasuk Ainz juga waspada sama karya-karyanya Lucifer. Dan yang ada di tempat pemandian perempuan adalah salah satu karyanya, yaitu Golem Singa. Jadi Golem itu aktif kalau ada orang yang menurut Golem itu melanggar etika di pemandian. Golem itu termasuk golem yang sangat kuat dan punya suara yang mirip dengan penciptanya, yaitu Lucifer. Nah, di sini Ainz juga bereaksi nyuruh para guardian cowok untuk bertempur. Kenapa? Karena kan para cewek yang mandi pasti ngelepasin semua bajunya. Artinya mereka tuh nggak pakai apa-apa. Berarti kemampuan bertempur para guardian cewek berkurang. Makanya Ainz nyuruh para guardian cowok untuk bersiap bertempur. Kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.